sering mendengarkan bahwa manusia harus minum air putih setiap hari paling tidak 2 liter untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Karena air atau cairan merupakan komponen utama dalam tubuh manusia yang berperan penting bagi kesehatan. Peran air dalam tubuh antara lain adalah 1. Pembentuk sel dan cairan tubuh. 2. Zat pelarut atau ketika proses pencernaan makanan, air berperan melarutkan zat-zat gizi. Yang ketiga, sarana pengeluaran zat sisa. Untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui saluran kemih, saluran cerna, saluran nafas, dan kulit. Yang keempat, zat pelindung atau bantalan. Karena pada beberapa jaringan tubuh terdapat cairan yang melapisi di mana fungsinya untuk melindungi organ di dalamnya. Yang kelima, pengatur suhu. Air menghasilkan panas, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh sehingga dapat menjaga tubuh tetap stabil. Yang keenam adalah sarana transportasi. Pada sistem pernafasan, air membantu transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Wah, ternyata air mempunyai manfaat yang begitu penting ya untuk kesehatan manusia. Karena kalau manusia sampai kekurangan cairan, tentunya bisa membuat kesehatan terganggu. Bahkan kalau kekurangan cairan yang sangat parah bisa mengakibatkan komplikasi berupa heat stroke, batu ginjal, gagal ginjal, kejang, shock hipovolemik, bahkan kematian. Memang air itu penting, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu mengenai sumber air yang aman untuk kita konsumsi. Karena berdasarkan dari halaman web UNICEF, hampir 70% sumber air di Indonesia tercemar limbah tinja dan juga bahan kimia yang menghasilkan bakteri E. coli, sehingga jika dikonsumsi bisa menyebabkan diare dan masalah kesehatan lainnya. Untuk mengetahui suatu air layak dikonsumsi atau tidaknya, bisa menghitung dari skala pH air tersebut. Saat membicarakan pH air, kita harus memahami bahwa pH adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman ataupun kealkalian suatu zat cair seperti air. pH dapat mencakup skala angka mulai dari 0 hingga 14. Angka 7 menandakan netral, di mana tingkat keasaman dan kealkalian berimbang secara sempurna. Apabila pH air berada di bawah 7, itu artinya air tersebut bersifat asam. Semakin rendah angka pH-nya, semakin asam air tersebut. Sebaliknya, apabila pH air berada di atas 7, itu berarti air tersebut bersifat alkali. Semakin tinggi angka pH-nya, semakin alkali air tersebut. Jadi, pH merupakan indikator keasaman dan kealkalian suatu zat cair, dalam hal ini air. Departemen Kesehatan menetapkan batas aman tingkat pH pada air yang dikonsumsi adalah 6,5 sampai 8,5. Atau, jikalau dites dengan obat tes pH, maka akan keluar warna hijau yang sifatnya netral dan biru menuju keunguan yang sifatnya adalah alkali. Air minum yang sifatnya terlalu asam akan berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, karena dapat membuat tubuh memiliki kondisi yang kecenderungan asam, yang jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, akan menimbulkan asam lambung meningkat, sakit mah, gangguan pada pencernaan dan masalah kekentalan darah. Tetapi, sebaliknya jikalau kita meminum air yang ber-pH tinggi atau yang kadar pH-nya di atas 8 yang disebut dengan air alkali, karena memiliki kandungan mineral tinggi, bisa menetralkan tingkat keasaman tubuh yang diakibatkan karena pola makan zaman sekarang yang dipenuhi dengan makanan olahan, daging-dagingan, dan penuh soda. Bukan hanya itu saja, meminum air alkali bisa untuk menjaga hidrasi tubuh, membantu mengendalikan tekanan darah, menjaga kesehatan tulang, meredakan gangguan pencernaan, bagus untuk kulit, dan bagus juga untuk membantu yang sedang melaksanakan proses diet. Tetapi, kondisi tanah zaman sekarang yang sudah tercemar bahan-bahan kimia yang mengakibatkan kandungan mineral di dalam tanah menjadi sangat berkurang, tentunya sulit bukan untuk mendapatkan air alkali secara alami? Terus, bagaimana dong caranya agar kita bisa minum air ber-pH tinggi secara alami? Karena
kalau kita minum air dengan pH tinggi akan membuat tubuh kita pun yang tadinya asam bisa kembali menjadi netral, bahkan bisa bersifat alkali kan? Jangan khawatir, Super Dana Ultra solusinya. Super Dana Ultra? Kok bisa? Yaps, betul. Karena di batu Super Dana Ultra terdapat 5 kandungan yang sangat luar biasa seperti SIM-GJ, ion negatif, mineral, oksigen, dan juga energi. Sama halnya kan, ketika Bapak Ibu datang terapi di KHL dengan menggunakan alat terapi luar biasa berupa rolling master dan matras single, yang semuanya berbahan dasar Super Dana Ultra, bisa membuat tubuh Bapak Ibu yang tadinya sakit bisa mengalami perubahan dan kesembuhan. Orang sakit itu, tandanya pH di dalam tubuhnya bersifat asam. Kalau orang sehat itu, tandanya pH di dalam tubuhnya adalah sifatnya alkali. Layaknya bayi lahir, itu sifatnya alkali. Tetapi, semakin bertambah tua manusia, maka sifatnya akan berubah menjadi asam dikarenakan makanan, minuman, dan udara yang tidak sehat. Terus, bagaimana ya caranya membuktikan bahwa di batu Super Dana Ultra bisa merubah tubuh yang tadinya asam menjadi alkali? Eits, bukan tubuh saja, tetapi ternyata batu Super Dana Ultra pun juga bisa merubah air yang kita konsumsi menjadi air sehat ber-pH tinggi atau air alkali. Berikut, kita cek bersama-sama dengan melakukan testimoni menggunakan berbagai macam jenis air mineral, air bersoda, dan juga air Super Dana Ultra yang nantinya akan kita teteskan beberapa tetes cairan khusus untuk mengetes pH air tersebut. Ketika cairan tes pH diteteskan ke air dan membuat air tersebut berubah warna menjadi merah sampai kuning kehijauan, maka sifat air tersebut adalah asam atau skala angkanya 0 sampai 4. Jika berwarna hijau, maka sifat airnya adalah netral atau skala angkanya adalah 7. Jika berwarna biru sampai ungu, berarti sifatnya alkali atau skala angkanya adalah 9 sampai 14. Dan yang berwarna ungu maka memiliki pH paling tinggi. Kita pun bisa mengetes apakah kadar pH di dalam tubuh kita itu tinggi atau rendah dengan caranya ambil air yang sifatnya netral, yaitu yang berwarna hijau setelah diberikan tetesan tes pH, lalu kita tiup beberapa detik sekali tarikan nafas. Jikalau airnya berwarna kuning, maka tandanya tubuh kita telah berubah menjadi asam, yang artinya kesehatan kita bermasalah. Tetapi, tidak usah khawatir. Setelah air yang berubah menjadi asam, kita tuangkan air dari rendaman Super Dana Ultra, maka airnya kembali berwarna hijau, bahkan bisa menjadi kebiruan. Yang artinya, ketika Bapak Ibu menempel dengan batu Super Dana Ultra, terdapat kandungan ion negatif dan mineral yang bekerja bersama-sama, bisa membuat tubuh kita yang tadinya asam menjadi alkali, atau yang tadinya sakit menjadi sehat. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa meminum air dari rendaman batu Super Dana Ultra setiap hari, maka kebutuhan cairan di dalam tubuh akan terpenuhi, sehingga badan menjadi sehat dan bisa mencegah penyakit datang ke dalam tubuh kita. Wah, Super Dana Ultra ini memang sangat luar biasa. Bukan hanya untuk ditempel tubuh kita saja, tetapi bisa juga membantu memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita melalui air alkali rendaman batu Super Dana Ultra. Pilihan sehat ada di tangan Bapak Ibu. Kalau mau tubuhnya selalu alkali, berarti Bapak Ibu harus mendapatkan manfaat batu Super Dana Ultra setiap hari, setiap saat, kapanpun itu, dan dimanapun itu, agar sehatnya bisa selama-lamanya. Super Dana Ultra, Cota!